Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke video yang kedua, meneruskan soal menyelesaikan dengan metode aljabar. Jadi soal sebelumnya PT Sumber Rezeki kita sudah membuat model matematika dan kita sudah ubah ke dalam bentuk standar. Jadi setelah kita ubah ke dalam bentuk standar, langkah selanjutnya menentukan solusi basis pemecah awal yang mungkin. Seperti pada yang telah kita ketahui bahwa ada 3 persamaan dan 5 variabel. Jadi M-nya sama dengan 3 dan N-nya variabel sama dengan 5. Dengan demikian, dalam rumus ini kita substitusikan saja. Kita masukkan sesuai dengan keterangan. NCM sama dengan N faktorial, M faktorial, N kurang M faktorial. Jadi N-nya 5, M-nya 3. Jadi kita tinggal kita masukkan 5 faktorial per 3 faktorial dikurang dalam kurung 5 kurang 3 sama dengan 5 faktorial itu menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian 3 faktorial ya, 3 kali 2 kali 1. 5 dikurang 3 2. 2 faktorial 2 kali 1. Kemudian yang lihat 3x 3 kali 2 kali 1 itu kita hilangkan, kita habiskan. Nah, sehingga menjadi tinggal 5 kali 4 20, 2 kali 1 sama dengan 2, 20 per 2 sama dengan 10. Sehingga ada 10 solusi basis yang harus kita selesaikan. Jadi ada 10 solusi basis. Ada 10 langkah, ada 10 tahapan yang kita akan cek satu-satu untuk menentukan fungsi tujuannya untuk mendapatkan angka-angka maksimalnya ya. Yang ketiga, langkah ketiga menentukan nilai fungsi tujuan. Karena ada M-nya sama dengan 3, N-nya sama dengan 5, maka variabel yang diberi nilai 0 pada setiap penyelesaian solusi basis ada sebanyak N dikurang M ya. N dikurang M ini maksudnya ya. N dikurang M, 5 dikurang 3 sama dengan 2 variabel pada setiap basis. Jadi kan tadi ada 10 solusi basis. Maka setiap basis kita akan misalkan 2 variabel itu sama dengan 0. Misalnya solusi basis pertama X sama dengan Y sama dengan 0. Maka nilai X dan Y itu kita akan substitusikan 0 ke dalam setiap pembatas. Pembatas ke-1, ke-2, dan ke-3. Oke, kita langsung saja. Solusi basis pertama. Misalkan X sama dengan Y sama dengan 0, maka pada pembatas yang pertama 2X tambah 3Y tambah S1 sama dengan 60. Berarti X dan Y-nya akan sama dengan 0, kita substitusikan, maka 2 kali 0 ya 0, 3 kali 0 0, sehingga S1-nya sama dengan 60. Kemudian pada pembatas kedua 2Y tambah S2 sama dengan 30. Y-nya 0, berarti 2 kali 0 0, S2 sama dengan 30. Pada pembatas ketiga kita substitusikan saja seperti biasa, maka S3 sama dengan 40. Nilai Z max sama dengan 4X tambah 3Y tambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3. Itu menjadi nilai Z max sama dengan 4 kali 0 ya, tambah 3 kali 0 tambah 0 kali 60 tambah 0 kali 30 tambah 0 kali 40 ya. Disubstitusikan S1-nya 60, S2-nya 30, S3-nya 40. Karena semuanya dikalikan dengan 0, maka hasilnya 0. Nah, ini diasumsikan atau diartikan bahwa perusahaan belum memproduksi barang A dan B. Nah, pada solusi basis yang pertama. Pada solusi basis yang kedua, misalkan tadi kan XY misalkan dengan 0, sekarang diganti X sama dengan S1 sama dengan 0 ya. Pada pembatas yang pertama 2X tambah 3Y tambah S1 sama dengan 60. 2 kali X sama dengan 2X 2 kali 0 ditambah dengan 3Y tambah S1-nya 0, maka menjadi 3Y sama dengan 60. Y sama dengan 20. Oke, pada pembatas yang kedua, nah, karena Y-nya sudah 20 di sini, maka kita substitusikan 2 kali 20 tambah S2 sama dengan 30. Maka 2 kali 20 berarti 40 tambah S2 sama dengan 30. Berarti S2 sama dengan 30 dikurang 40 menjadi negatif 10. Pada pembatas ketiga 2X tambah Y tambah S3 sama dengan 40. X-nya 0, Y-nya 20, berarti S3-nya sama dengan
40 dikurang 20 sama dengan 20. Ingat, karena di sini ada melanggar ketentuan. Variabel keputusannya atau syarat variabelnya itu harus positif. Karena di sini S2-nya negatif, maka S2 dapat negatif 10, maka nilai Z tidak perlu dihitung karena S2-nya bernilai negatif. Oke. Pada solusi basis yang ketiga, misalkan Y sama dengan S1 sama dengan 0 ya. Tadi X, sekarang Y. Pada pembatas yang pertama, 2X tambah 3Y tambah S1 sama dengan 60. Berarti 2X tambah 3 kali 0 tambah 0 sama dengan 60. 2X sama 60 sama dengan 60, berarti X sama dengan 30. Pada pembatas kedua, 2Y tambah S2 sama dengan 30. Y-nya 0, berarti S2-nya 30. Pada pembatas ketiga, 2X tambah Y tambah S3 sama dengan 40. 2X-nya sini ya, X-nya dapat 30, maka di sini kita substitusikan 30, 2 kali 30, 60, Y sama dengan 0, S3 sama dengan 40, berarti bisa kita katakan S3 sama dengan 40 dikurang 60, ya dapat negatif 20. Jadi seperti yang telah kita singgung tadi, bahwa nilai Z tidak perlu dihitung karena S3 bernilai negatif. Oke, kita lanjut pada solusi basis keempat sampai solusi basis ke-10 ini ya, sesuai dengan kita temukan tadi. Ada 10 solusi basis. Misalkan X sama dengan S2 sama dengan 0, maka pada pembatas kedua 2Y tambah S2 sama dengan 30. Nah, berarti 2Y tambah 0 sama dengan 30, 2Y sama dengan 30, Y sama dengan 15. Oke. Pada pembatas yang pertama, 2X tambah 3Y tambah S1 sama dengan 60. Nah, Y-nya 15, X-nya 0, berarti di sini 2 kali 0 tambah 3 kali 15 ditambah S1 sama 60, 45 tambah S1, berarti S1 60 dikurang 45 sama dengan 15. S1-nya 15. Pada pembatas ketiga, 2X tambah Y tambah S3 sama dengan 40. 2 kali 0 tambah 15 tambah S3 sama dengan 40. S3 sama dengan 40 dikurang 15 sama dengan 25. Nilai Z max-nya adalah 4X tambah 3Y tambah 0 S1 sampai 0 S3. Nilai Z max kita substitusikan. X-nya 0, Y-nya 15, S1, S2, S3 masing-masing S1-nya 15, ya S1 15, S2-nya 0 ya, ini ya 0 ya. Kemudian S3-nya 25 sehingga 4 kali 0 0, 3 kali 15 45, 0 kali 15 0 0 0 0 lah, sisanya sama dengan 45. Jadi nilai Z sama dengan 45, berarti perusahaan akan memperoleh keuntungan sebesar 450.000 jika memproduksi barang jenis B sebanyak 5 unit. Nah, produk B karena Y-nya 0 kan? Sini 0. Yang ada hanya Y-nya. Y-nya kan kita misalkan dengan apa? Produk B, X-nya produk A. Berarti perusahaan akan mengalami keuntungan jika memproduksi produk B itu sebanyak 5 unit menghasilkan pendapatan 450.000. Nah, 45 karena dalam satuan 10 ribuan berarti 450.000. Oke, solusi basis yang kelima. Misalkan Y sama dengan S2 sama dengan 0. Pada pembatas yang kedua, 2Y tambah S2 sama dengan 30 ya. Y-nya 0, 2 kali 0 0, S2-nya 0, 0 berarti 0 sama dengan 30. Nah, ini pernyataan salah karena 0 tidak sama dengan 30. Nah, karena 0 itu kurang dari. Kalau kita gunakan tanda persamaan, pernyataannya salah. Sehingga pernyataan salah, maka nilai Z-nya tidak perlu dihitung. Oke, di solusi basis kelima, ketika ada salah satunya pernyataan salah, maka pembatas yang ke-1 atau ke-3 tidak perlu dihitung karena nilai Z-nya tidak perlu dihitung karena ada pernyataan yang salah. Selain variabelnya negatif, maka ada pernyataan yang salah juga ya. Oke, solusi basis ke-6. Misalkan X sama dengan S3 sama dengan 0, maka pada pembatas ketiga,
2x tambah y tambah S3 sama dengan 40. 2 kali 0 tambah y tambah 0, S3 nya 0 sama dengan 40, berarti y nya sama dengan 40. Pada pembatas yang pertama 2x tambah 3y tambah S1 sama 60, maka y nya berapa? Ya, y nya 40. 3 kali 40 tambah S1 sama dengan 60, berarti 120. S1 pasti negatif hasilnya. S1 sama dengan negatif 60. Nah, maka melanggar ketentuan. Nilai Z tidak perlu hitung karena S1 bernilai negatif. Solusi basis ke-7, misalkan Y sama dengan S3 sama dengan 0, maka pada pembatas ke-3, 2x tambah Y tambah S3 sama dengan 40. Kita substitusikan saja 2x tambah 0, Y-nya 0, S3-nya 0, berarti 2x sama dengan 40, X-nya sama dengan 20, 40 bagi 2, 20. Pembatas kedua, 2Y tambah S2 sama dengan 30, Y-nya 0, berarti S2-nya 30. Pada pembatas yang pertama, 2x tambah 3Y tambah S1 sama dengan 60. Berarti di sini 2 sama kali 0, Y-nya 0. Di sini 2x ya, X-nya 20 ya. Berarti di sini 2 kali 20 ditambah dengan 3 kali 0 tambah S1 berarti 40. S1-nya ya, ingat ya, berarti S1-nya di sini dia S1-nya 2x 20, berarti S1-nya 60 dikurang 40. Berarti S1-nya ini seharusnya nilainya 20 ya. Nanti ingat-ingat di sini bahwa S1-nya ini hasilnya 20. Tunggu ya, kita koreksi. Kita koreksi langsung. Karena sini X-nya 20. Nah, maka di sini 40 ya. Berarti S1 sama dengan 60 dikurang 40, maka sama dengan 20. Maka di sini 0 S1-nya adalah 20. Oke. Pada solusi basis yang ke-7, nilai Z max-nya sama dengan 4x tambah 3y tambah 0s1 sampai 0s3. 4x-nya 4 kali 20, y-nya 0 tambah 0s1-nya 20, sehingga 0,30 tambah 00 sama dengan 80. Sehingga nilai Z sama dengan 80, berarti perusahaan akan memperoleh keuntungan sebesar 800.000 jika memproduksi barang jenis A sebanyak 20 unit. Nah, karena X-nya 20 ya, produk jenis A kan kita misalkan dengan X. Oke, di solusi basis ke-7 menghasilkan fungsi maksimalnya adalah 800.000 dengan catatan jenis produk A diproduksi sebanyak 20 ya. Solusi basis ke-8, misalkan S1 sama dengan S2 sama dengan 0, maka pada pembatas yang kedua 2x tambah S2 sama dengan 30, 2y sama dengan tambah 0, kita dimisalkan dengan 0, maka 2y sama dengan 30, y sama dengan 15 ya. Pada pembatas pertama, 2x tambah 3y tambah S1 sama dengan 0, maka 2x tambah 3 kali 15, y-nya 15 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 60 kurang 45, 2x sama dengan 15, berarti y-nya sama dengan 7,5 ya. Pada pembatas ketiga, 2x tambah y tambah S3 sama dengan 40, maka x-nya 7,5, 2 kali 7,5 tambah y-nya 15 tambah S3 sama dengan 40, berarti S3 sama dengan 40 dikurang 15, karena 2 kali 7,5 ya sama dengan 15, berarti 40 kurang 15 dikurang 15 menjadi 10 ya. Nilai Z max nya kita substitusikan, nilai Z max nya 4 kali 7,5 X 3y nya y nya 15 menjadi 75.
Berarti 4 kali 7,5 ditambah dengan 3 kali 15 ditambah dengan 0, karena semuanya nilainya 0 ya, sama dengan 75. Nilai Z 75 berarti perusahaan akan memperoleh keuntungan sebesar 750 jika memproduksi barang jenis A 7,5 unit dan B sebanyak 15 unit. Oke. Sejauh ini yang paling tinggi kita dapati di solusi basis ke-7 tadi 800.000. Nah, kita mencari nilai yang paling tinggi ya. Oke, solusi basis ke-9. Misalkan S1 sama dengan S3 sama dengan 0, maka pada pembatasan pertama 2X tambah 3Y tambah S1 sama dengan 60. 2X tambah, nah ini berarti kita buat dalam bentuk persamaan dulu ya. Karena yang dimisalkan di sini kan 0 ya. S1 sama dengan S3 sama dengan 0. Kemudian 2X tambah 3Y tambah S1 sama dengan 60. X-nya belum diketahui, Y-nya juga belum diketahui, S1-nya sudah diketahui sama dengan 0. Nah, sehingga menyisakan 2X tambah 3Y sama dengan 60. Pada pembatas ketiga, sama juga, X-nya belum diketahui, Y-nya belum diketahui, hanya S3-nya sama dengan 0. Jadi, untuk menentukan pembatas mana yang pertama dan kedua itu kita sesuaikan dengan apa yang dimisalkan variabelnya, supaya tinggal langsung kita cepat mengetahui nilai dari variabel X dan variabel Y. Jadi tidak mesti berurut 1, 2, 3. Kadangkala pembatas yang ketiga di luar atau kedua menyesuaikan dengan apa yang dimisalkan variabelnya ya. Pembatas ketiga 2X tambah Y tambah S3 sama dengan 40, berarti S3 nya sama dengan 0, maka 2X tambah Y sama dengan 40. Ini persamaan kedua. Sehingga kita harus dari persamaan pertama dan kedua diperoleh 2X sama 3Y sama dengan 60, 2X tambah Y sama dengan 40. Nah, kita hilangkan berarti variabel. Nah, kita eliminasi saja. Nah, ini kan ya. Oke, nah ini seharusnya ini begini dia ya. Ya, ini oke, dikurang ya. Oke, mohon maaf. Oke, kita hilangkan variabel X-nya, 2X-nya ini, maka dikurangi 2 kurang 2 ya 0, 3X Y kurang Y tinggal 2Y, 60 dikurang 40 sama dengan 20, berarti Y-nya sama dengan 10 ya. Oke, substitusikan Y ke persamaan kedua. Nah, ke persamaan kedua ini ya, 2X tambah 10 sama dengan 40. Nah, misalnya berarti menjadi 2X sama dengan 40 dikurang 10, X-nya sama dengan 15. Y-nya kita sudah dapati, X-nya kita sudah dapati. Pada pembatas kedua, 2Y tambah S2 sama dengan 30. Berarti Y-nya 15, Y-nya 10 tambah S2 sama dengan 30, maka 20 tambah S2 sama dengan 30, maka S2-nya sama dengan 10 ya. S2-nya sama dengan 10. Nah, berarti kita sudah ketahui X-nya 10, X-nya 15, S2-nya 10, S1 dan S3 masing-masing 0. Jadi kita langsung substitusikan ke nilai Z max. 4X tambah 3Y tambah 0S1 sama dengan 0S3. Nilai Z max-nya, X-nya sama dengan 15, Y-nya sama dengan 10, maka ditambah dengan 0 kali 0, 0 kali 10 tambah 0 kali 0 sama dengan 90. Nilai Z 90 berarti perusahaan akan memperoleh keuntungan sebesar 900.000 jika memproduksi barang jenis A 15 unit dan B sebanyak 10 unit. Solusi basis ke-10 atau yang terakhir. Pada pembatas kedua, 2Y S2 sama dengan S3 sama dengan 0, maka pada pembatas kedua, 2Y tambah S2 sama dengan 30,
Berarti 2Y tambah 0 sama dengan 30, berarti Y-nya sama dengan 15. Pada pembatas ketiga, 2X tambah Y tambah S3 sama dengan 40. 2X tambah 15 tambah 10 tambah 0 sama dengan 40. Berarti 2X sama dengan 40 dikurang 15. 40 dikurang 15 berarti 25. 25 bagi 2 sama dengan 12,5 ya. Berarti Y-nya 15, X-nya 12,5. Pada pembatas pertama, 2X tambah 3Y tambah S1 sama dengan 60, berarti X-nya 12,5, 2 kali 12,5 tambah 3 kali Y-nya 15, 3 kali 15 sama dengan S1 sama 60 dikurang 25 dikurang dengan 45. 60 kurang 25 dikurang dengan 45 menghasilkan S1-nya negatif 10. Ini melanggar ketentuan. Ya, melanggar ketentuan. Nilai Z tidak perlu dihitung karena nilai S1-nya itu adalah negatif 10 ya, negatif 10. Karena nilai nilai S1-nya sini ya, bukan nilai S3 ya. Sini nilai S1. Nah, sama saja ini ya. Cara cepat yang cara. Oke. Solusi basis yang terakhir menghasilkan variabel keputusannya S1-nya bernilai negatif. Berarti nilai Z tidak perlu dihitung. Oke, jadi fungsi tujuan maksimum yang dapat dicapai oleh PT Sumber Rezeki terletak pada solusi basis yang ke-9 dengan keuntungan 900.000. Tujuan ini mencapai sasaran jika perusahaan memproduksi produk A sebanyak 15 unit dan produk B sebanyak 10 unit setiap hari. Jadi ingat ya, ini mungkin saya ingin sampaikan bahwa suatu perusahaan besar, entah perusahaan sepatu, perusahaan tas, bahkan minyak, gas, itu dalam perharinya itu mereka sudah mengkalkulasi dengan hitung-hitungan seperti ini, bahwa dalam sehari itu mereka akan, misalnya minyak, mereka akan produksi sekian barel. Karena kenapa? Sekian barel itu tentunya dengan hambatan-hambatan, kendala-kendala yang dimiliki. Sehingga itu tidak bisa melebihi, meskipun si pemilik perusahaan itu ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, kemudian misalnya pada produksi A ini kalau 15 unit dan 10 unit hasilkan 900. Kenapa tidak saya tinggikan sini 20 unit dan 15 unit? Nah, ingat tadi, ketika dia paksakan tersebut, maka ketersediaan bahan bakunya tidak akan tercukupi. Kemudian tenaga kerjanya juga tidak akan tercukupi. Ujung-ujungnya tenaga kerjanya akan sakit, maka ya perusahaannya itu hanya membiayai ya klaim-klaim asuransi kesehatan. Sehingga ya perusahaannya tidak mendapatkan keuntungan. Sehingga dengan hitungan-hitungan ini, maka perusahaan tersebut per hari hanya bisa mencetak produk A 15, produk B 10 ini, tidak bisa lebih. Kalau kurang boleh, namun yang catatan ketika dia kurang maka keuntungannya tidak bisa maksimal. Nah, ketika produksi unit ini di atas 15, otomatis akan bertentangan dengan hambatan atau pembatasnya ya. Itu di situ logikanya ya. Kemudian nampak pula hanya 5 solusi basis yang fungsi tujuannya dapat dihitung, yakni solusi basis pertama, keempat, ke-7, 8 dan 9. Sedangkan solusi basis kedua, ketiga, kelima, dan keenam dan 10 tidak dapat dihitung karena ada variabel yang bernilai negatif dan kalimat matematika yang bernilai salah ya. Ada kalimat matematika bernilai salah kayak tadi di solusi basis ketiga kalau tidak salah, yang N sama dengan 30 ya, itu salah. Sedangkan variabel keputusan harus bernilai non negatif ya. Jadi solusi basis yang pertama 0, solusi basis keempat 0,15, solusi basis ke-7 20,0. Nah, ini kan XY-nya ya. Kemudian basis ke-8 7,5 dan 15, solusi basis ke-9 15,10. Nah, ini adalah fungsi tujuan dapat dihitung.
yang menghasilkan keuntungan maksimumnya itu terletak pada solusi basis ke-9. Jadi mendapatkan nilai 900.000 keuntungannya. Kemudian solusi basis kedua, solusi basis ketiga, kelima pernyataan salah ya. Dan basis ke-6 itu dan 10 tidak dapat dihitung karena bertentangan dengan syarat. Nah, jadi inilah penyelesaian dengan metode aljabar. Kita mendapatkan nilai keuntungan 900.000 terletak pada solusi basis ke-9. Kita menyelesaikannya tanpa gambar. Nah, namun demikian, kalau kita ingin menggambarkannya bisa. Karena kenapa? Karena di sini sudah ada petunjuk-petunjuknya. Sudah ada petunjuk-petunjuknya. Jadi solusi basis ini bisa kita tuangkan dalam metode grafik. Kita bisa dapatkan gambarnya, daerah penyelesaiannya, daerah yang diarsirnya. Ingat, daerah yang diarsirnya ini yang warna hitam ini 0,0, 0,15 dan sampai 15,10 karena di sini kan kita X dan Y-nya. Kemudian solusi basis yang merah ini adalah yang berada di luar daerah penyelesaiannya. Meskipun metode aljabar tanpa gambar, tapi ketika kita menyelesaikannya di akhirnya kita dapatkan petunjuk. Ketika sudah dalam bentuk seperti ini, letak-letak kedudukan X dan Y pada bidang koordinat kartesiusnya jelas sekali karena ada informasi X-nya berapa, Y-nya berapa di setiap masing-masing solusi, maka kita bisa gambar. Oke, karena materi ini kita bonuskan supaya kita bisa gambar ya. Tapi meskipun metode aljabar tidak tanpa gambar, tapi supaya bisa disempurnakan bahwa memang korelasinya ada, bahwa pembuktiannya terbalik juga ada, kita bisa gambarkan. Kita lihat ya, gambarnya seperti apa ini. Oke. Gambarnya ya, kita lihat. Oke, kita gambar dalam aplikasi GeoGebra, aplikasi yang pernah Pak ajar pada kalian. Oke, ini. Nah, inilah gambarnya, yang dimana warna hitam ini adalah solusi basis yang memenuhi kriteria. Nah, basis pertama 0,0, basis ke-7 20,0, basis ke-4 0,15, basis ke-8 7,15, basis ke-9 15,10. Sementara yang merah ini adalah ketika adalah fungsi tujuan yang tidak dapat dihitung atau di luar dari daerah di arsirnya. Oke, jadi bisa dipastikan bahwa basis ke-9 ini 15,10, X-nya 15 dan 10, Y-nya 10 menghasilkan 900.000 seperti yang menggunakan metode grafik ya. Keuntungannya sebesar 900.000. Oke. Jadi demikianlah materi terkait dengan metode aljabar. Jadi bagi yang menyelesaikan tanpa gambar ya, menyelesaikan tanpa gambar, mencari nilai angka yang paling tinggi ketika diinginkan adalah mencari keuntungan ya. Namun meskipun demikian tanpa gambar, di akhir solusi-solusi basis yang dihasilkan menghasilkan petunjuk terkait dengan letak kedudukan bidang X dan Y. Solusi basis yang pertama X-nya sekian, Y-nya sekian, kemudian kita bisa gambarkan ke dalam metode, dalam koordinat kartesius, metode grafik. Sehingga yang warna hitam ini adalah daerah penyelesaiannya, meskipun tanpa gambar tapi bisa digambar ya. Oke, itu.